saya Putri Novitasari. Saya di sini akan melakukan tindakan memberikan pendidikan kesehatan kepada Ibu Nifas. Yang pertama itu gizi pada Ibu Nifas, Ibu. Sebelumnya Ibu tahu tentang apa itu gizi, Bu? Ya, saya di sini akan menjelaskan manfaat gizi pada Ibu Nifas. Ya, yang ini. Manfaat gizi pada Ibu Nifas itu untuk mempercepat kesembuhan ibu, terutama kesembuhan alat reproduksi ibu. Kemudian untuk memenuhi nutrisi ibu agar dapat mencukupi kebutuhan ASI pada bayinya. Kemudian ini ada kebutuhan mineral. Wanita yang menyusui harus minum 50 ml untuk menghasilkan ASI yang kuat. Misal dalam minum air putih ya Bu, sehari itu 8 gelas. Kemudian garam dan juga zinc atau seng untuk kekebalan tubuh, penyembuhan luka dan pertumbuhan. Misalnya itu seperti daging, telur dan gandum. Kemudian protein. Ibu bisa mengonsumsi protein seperti tempe, terus kacang hijau, kemudian kacang tanah dan telur ayam. Kemudian ini vitamin ya Bu. Ibu bisa mengonsumsinya misal kayak buah dan juga sayur ya Bu. Kemudian karbohidrat seperti jagung, nasi, ubi, dan kacang-kacangan. Kemudian lemak seperti daging sapi. Kemudian kalori, penambahan kalori sepanjang 3 bulan pertama postpartum menjadi sebanyak 500 ya Bu. Dan ini ada dampak kekurangan gizi ibu menyusui kepada bayi. Yang pertama itu pertumbuhan dan perkembangan anak terganggu. Kemudian bayi mudah sakit. Terus bayi terkena infeksi sehingga angka kematian meningkat. Dan juga dapat menimbulkan gangguan mata karena kekurangan vitamin A dan pada tulang karena kekurangan vitamin D. Apakah sudah paham Bu? Kemudian saya akan menjelaskan tentang ASI eksklusif ya Bu. Sebelumnya tahu ASI eksklusif apa itu Bu? ASI yang dihasilkan dari ya. Ini ASI eksklusif adalah bayi yang diberi ASI saja tanpa tambahan atau cairan makanan kecuali obat, vitamin dan mineral sampai 6 bulan. Manfaat ASI itu untuk nutrisi, daya tahan tubuh, kemudian meningkatkan kecerdasan pada anak, dan juga meningkatkan jalinan kasih sayang, kemudian penghematan biaya, dan juga menciptakan generasi penerus bangsa yang tangguh dan berkualitas. Kemudian ini ada jenis-jenis ASI ya Bu, ada 3. Yang pertama itu kolostrum. Kolostrum itu yang dihasilkan pada hari pertama sampai 3 hari, sampai hari ketiga. Warnanya itu kuning-kuningan. Kemudian di dalamnya itu mengandung karbohidrat, protein, mineral dan antibodi yang memberikan perlindungan pada bayi ibu. Kemudian yang kedua itu ASI susu masa peralihan, yaitu dari kolostrum sampai menjadi ASI yang matur, dikeluarkan itu pada hari ke-4 sampai ke-10. Kandungannya itu ada protein makin rendah, sedangkan kadar karbohidrat itu dan lemak semakin meningkat. Kemudian yang ketiga itu air susu matur ya Bu. Air susu matur ini berwarna kekuningan yang dikeluarkan pada hari ke-10 dan seterusnya sampai sekarang. Kemudian terdapat antibodi, protein dan hormon-hormon. Sudah paham Bu? Kemudian ini
Kemudian ini bahaya asap rokok ya Bu. Suami ibu merokok ya? Iya. Ini pas banget buat suami ibu diberikan motivasi ya Bu. Di rumah kan ada bayi, sebaiknya itu bisa mengondisikan jangan sembarangan merokok. Pengertian rokok itu benda beracun yang memberi efek santai dan sugesti merasa lebih jantan. Kemudian ini kandungan asap rokok nih Bu, 4.000 bahan kimia yang 200 diantaranya itu beracun dan 43 jenis lainnya itu dapat menyebabkan kanker pada tubuh. Beberapa zat yang sangat berbahaya yaitu tar, nikotin, karbon monoksida. Kemudian ini penyakit yang disebabkan oleh rokok ya Bu. Ada stroke, kemudian ada penyakit mata. Perokok beresiko 3 kali lebih tinggi menderita katarak yang menyebabkan kebutaan. Kemudian pada mulut dan tenggorokan itu mengakibatkan kanker mulut, tenggorokan, pita suara, dan esofagus. Kemudian juga penyakit gusi, pilek, dan kerongkongan kering. Terus pada gigi, perokok beresiko 10 kali lebih tinggi menderita periodontitis atau gusi terbakar yang mengarah ke infeksi yang akan merusak jaringan halus dan tulang. Kemudian pada paru-paru, wanita 13 kali lebih besar kemungkinan terkena kanker paru-paru, pria 23 kali lebih besar. Kemudian pada jantung, bisa gagal jantung, serangan jantung, hipertensi, dan stroke. Kemudian pada organ pencernaan, itu pada perut, kanker perut, dan kanker lambung. Kemudian pada kantung kemih itu bisa kanker kantung kemih. Kemudian pada reproduksi ya Bu, ini bisa kanker leher rahim, kehamilan, bisa kemandulan, bayi lahir prematur, bobot kurang. Kemudian ini tujuan berhenti merokok itu untuk menjaga kesehatan atau mengurangi resiko terkena berbagai penyakit. Kemudian kulit menjadi lebih baik, tidak terlihat kering atau keriput. Memiliki anak atau bayi yang sehat, memberi contoh atau teladan bagi anak-anak untuk masa depan. Kemudian menghemat uang juga ya Bu, jadi nggak beli. Kemudian tidak mengganggu orang lain dengan adanya asap rokok dan tidak harus lagi ketagihan untuk merokok. Karena ini rokok ada itu sih kandungan kayak kecanduan. Kemudian cara berhenti dari rokok itu ya Bu, ini bisa diterapkan ke suami ya Bu. Yang pertama itu mempunyai tekad untuk berhenti merokok. Yang kedua itu buanglah semua rokok yang dimiliki. Dibuang Bu. Kemudian menjauhilah dari tempat pada biasa merokok atau orang yang sedang merokok. Jadi kalau suami kalau mau merokok itu disarankan jauh-jauh dari anak-anak atau yang di sekitarnya. Kemudian usahakan agar Anda selalu sibuk. Kemudian olahraga teratur, makan teratur, dan apabila ada hasrat atau keinginan untuk merokok, ganti dengan mengunyah permen karet. Nah ini tips ya Bu. Kalau biar nggak ngerokok itu diganti dengan permen karet. Ini ada slogan ya Bu, matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan Anda dan orang di sekitar Anda ya. Kemudian ini ada juga mari menjaga kesehatan lingkungan dan mengelola sampah dengan baik ya Bu. Ini leafletnya bisa dibaca. Sebelumnya ini tahu lingkungan yang sehat itu gimana ya Bu? Yang bersih ya Bu pastinya. Lingkungan yang sehat adalah suatu kondisi atau keadaan lingkungan yang optimal sehingga berpengaruh positif terhadap terwujudnya status kesehatan yang optimum pula. Kemudian ini ada ciri lingkungan yang sehat. Yang pertama itu pasti bersih ya Bu. Kemudian udara bersih bebas polusi. Kemudian kayak semisal ada ventilasi gitu ya bisa. Terus lingkungan sungai bersih bebas dari sampah. Terus lingkungan dan pekarangan bersih bebas dari sampah.
Kemudian ini ada komponen-komponen lingkungan sehat pada perumahan. Syarat-syarat yang sehat. Yang pertama, memiliki ruangan yang cukup sehingga penghuni tidak terlalu padat. Ini jumlahnya sedikit ya Bu, satu keluarga. Kemudian yang kedua, lantai tidak berdebu saat musim kemarau dan tidak basah saat musim hujan. Kemudian yang ketiga itu memiliki ventilasi yang cukup, banyak ventilasi buat keluar masuknya udara ya Bu, biar nggak pengap juga sih. Kemudian mempunyai pencahayaan yang cukup, kemudian mempunyai tempat mandi dan pembuangan air limbah rumah tangga, memiliki tempat untuk menyimpan makanan sehingga terhindar dari gangguan tikus, kecoa dan lain-lain sebagainya ya Bu. Kemudian mempunyai tempat memasak dan menyediakan lubang atau saluran pembuangan asap di rumah. Kemudian ini ada juga penyediaan air bersih. Air sangat penting ya Bu. Di bawah ini merupakan syarat air minum yang sehat. Yang pertama itu syarat fisik, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Kemudian ini bebas dari segala bakteri, bebas dari zat-zat kimia. Kemudian ini pembuangan kotoran. Ciri-ciri jamban yang sehat itu bagaimana Ibu? Yang pertama ini jarak lubang kotoran ke sumur sekurang-kurangnya itu 10 meter. Sudah memenuhi ya Bu? Kemudian yang kedua itu letak lubang kotoran serendah daripada letak sumur. Kemudian yang ketiga, tendon penampung tinja sekurang-kurangnya 4 meter. Kemudian mempunyai ventilasi atau lubang angin. Kemudian ini ada pengelolaan sampah padat dapat dilakukan dengan cara itu bisa ditimbun ya Bu, bisa dipakai ulang dan didaur ulang. Yang bisa ditimbun itu seperti kayak apa sih yang plastik-plastik kan, yang ditimbun itu bisa yang bahannya bisa di itu apa, kayak sampah daun-daun kan bisa nantinya jadi membusuk, bisa ditimbun itu. Kemudian yang dipakai ulang ya seperti kayak bahan plastik kan itu bisa itu sama sih, ini didaur ulang juga kayak bahan plastik juga dimanfaatkan, bisa dibuat kerajinan juga bisa. Kemudian ini pengelolaan sampah organik, bisa dibuat pupuk khususnya untuk sampah organik, sampah lain yang biasa membusuk ya kayak dedaunan ya Bu. Kemudian ini penyakit-penyakit yang dapat ditimbulkan oleh sampah. Yang pertama itu bisa diare, tipes, DHV, terus penyakit jamur dan lain-lain. DHV apa sih? DHV itu apa? DHV itu kayak demam berdarah Ibu. Ya. Perawatan bayi sehari-hari, Ibu bisa memantau bayinya di dekat Ibu ya Bu, dan juga memantau suhu tubuh bayi, dan juga jika bayinya pipis harus diganti segera ya Bu dengan bedong yang bersih dan kering, jangan sampai dibiarkan nanti bayinya kedinginan. Kemudian Ibu harus memberikan asinya selama eksklusif selama 2 tahun ya Bu, karena ini bisa menunjukkan kebahagiaan pada tubuh. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kandungan. Salah satunya ini
Dadah.